Saya ditangkap oleh polisi di depan rumah mewah keluarga Pramono di kawasan Menteng, Jakarta Selatan dengan tuduhan merayu putri tunggal mereka Sinta Pramono. Media langsung memberitakan bahwa saya Rina Wijaya, seorang arsitek biasa dari Bandung, telah menghancurkan keluarga miliarder itu demi uang dan status. Tapi yang tak mereka ketahui justru keluarga itu yang datang mencari saya duluan 6 bulan lalu dan hasil pemeriksaan harta serta wasiat akan mengubah segalanya. Malam itu hujan deras membasahi jaket saya yang tipis saat dua petugas menarik tangan saya ke mobil polisi. Lampu kamera wartawan menyilaukan mata saya dan teriakan pelakor sesama jenis terdengar dari kerumunan. Saya hanya bisa menunduk sambil berpikir bagaimana hidup saya yang tenang berubah dalam sekejap. Di dalam sel tahanan yang dingin saya mengingat kembali hari pertama Ibu Lina Pramono, Ibu Sinta, datang ke kantor kecil saya di kawasan Sudirman. Dia datang dengan mobil mewah hitam dan mengenakan hijab mahal. "Bu Rina, saya dengar Anda orang yang bisa dipercaya," katanya sambil meletakkan amplop tebal di meja. "Anak saya Sinta sedang bermasalah. Kami tahu Anda punya pengalaman serupa. Tolong bantu kami agar dia kembali ke jalan yang benar. Kami bayar berapapun." Saya terkejut karena mereka tahu rahasia saya sebagai perempuan yang menyukai sesama jenis, tapi saya sudah lama tidak terlibat dalam komunitas itu. Saya tolak tawaran itu, tapi Ibu Lina menambahkan ini bukan untuk selamanya, hanya untuk memantau dan memberi pengaruh baik. Demi masa depan Sinta. Akhirnya karena tekanan finansial kantor saya yang hampir bangkrut, saya terima pekerjaan itu dengan syarat hanya berteman dan tidak lebih. Pertemuan pertama dengan Sinta terjadi di sebuah kai kecil di Kemang. Dia datang dengan rambut panjang terurai dan mata yang penuh keraguan. "Mama bilang kamu akan bantu saya," katanya pelan sambil menatap saya. "Kami bicara tentang arsitektur yang kebetulan sama-sama kami sukai." Saya merasa ada sesuatu yang berbeda saat dia tersenyum. Bukan seperti klien biasa. Malam itu setelah pulang saya duduk di apartemen kecil saya di Tebet dan bertanya-tanya apakah keputusan saya benar. Keluarga Pramono membayar saya 20 juta setiap bulan hanya untuk berteman dengan putri mereka. Tapi saya tak tahu bahwa pertemanan itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan berbahaya. Hari-hari berikutnya kami sering bertemu. Sinta menceritakan tekanan dari ayahnya yang ingin dia menikah dengan anak pengusaha kaya lain. "Saya tidak suka laki-laki, Bu Rina," katanya suatu sore sambil memegang tangan saya. Saya membeku. Saya tahu apa artinya, tapi saya ingat kontrak dengan ibunya. Saya harus menjauhkan dia dari pengaruh buruk, bukan malah mendekatkan. Tapi setiap kali Sinta menatap saya dengan mata itu, hati saya meleleh. Saya mulai merasa bersalah karena menerima uang dari keluarganya, tapi juga tak bisa menolak kehadiran Sinta. Pada akhir bulan ketiga kami sudah sering jalan bersama ke pantai Ancol dan gunung di puncak. Sinta mulai terbuka tentang masa lalunya yang penuh rahasia. "Saya pernah jatuh cinta pada teman sekolah, tapi keluarga langsung memisahkan kami," ceritanya sambil menangis di bahu saya. "Saat itu saya memeluk dia untuk pertama kali dan rasanya seperti dunia berhenti. Saya tahu saya melanggar aturan yang saya buat sendiri. Tapi saya tak bisa berhenti. Keluarga Pramono terus mentransfer uang ke rekening saya setiap tanggal 1 dan saya gunakan sebagian untuk membayar hutang kantor. Saya merasa kotor, tapi cinta yang tumbuh ini terasa begitu nyata." Sinta mulai datang ke apartemen saya hampir setiap malam. Kami duduk berdua di balkon kecil sambil memandang lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. "Kamu satu-satunya orang yang mengerti saya, Rina," katanya sambil menyandarkan kepala di pundak saya. Saya merasa bahagia tapi juga ketakutan. Setiap kali telepon dari Ibu Lina masuk saya langsung berbohong. Sinta masih seperti biasa, Bu, belum ada perubahan.
Padahal kami sudah saling menyatakan cinta 2 minggu lalu di sebuah taman tersembunyi di kawasan Bogor. Keputusan itu saya ambil setelah Sinta menangis di pelukan saya dan mengatakan kalau kamu tinggalkan saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya tahu harga yang harus dibayar. Jika keluarga tahu saya bisa kehilangan segalanya. Tapi cinta ini terlalu kuat. Saya memilih untuk melanjutkan meski hati saya terus dihantui rasa bersalah karena uang yang masih mengalir dari keluarga Pramono. Saya putuskan untuk mengembalikan semua uang itu pelan-pelan tapi Sinta melarang jangan Rina itu uang mereka bukan milik kita. Suatu hari ayah Sinta Pak Hadi Pramono menelepon saya langsung. Bu Rina terima kasih sudah bantu anak kami. Kami lihat Sinta sekarang lebih tenang. Suaranya dingin tapi penuh harap. Saya hanya bisa menjawab iya Pak saya usahakan yang terbaik. Setelah telepon itu saya muntah di kamar mandi karena merasa seperti pengkhianat ganda. Saya mencintai Sinta tapi saya juga dibayar oleh keluarganya untuk memperbaiki dia. Malam itu Sinta datang dengan mata bengkak. Papa mau jodohkan saya dengan anak temannya katanya sambil menangis. Kami bertengkar untuk pertama kali. Saya bilang dia harus menurut untuk menjaga keluarga tapi Sinta marah kamu sama seperti mereka Rina. Setelah itu kami tidak bicara selama 3 hari. Saya merasa dunia runtuh. Saya hampir menelepon Ibu Lina untuk mengembalikan semua uang dan berhenti tapi Sinta datang lagi dengan bunga mawar merah. Makan saya sayang katanya sambil memeluk saya erat. Kami menghabiskan malam itu dengan saling berjanji akan melawan bersama. Saya putuskan untuk berhenti menerima uang mulai bulan depan meski kantor saya masih butuh. Harga yang saya bayar adalah ketakutan setiap hari bahwa rahasia kami terbongkar. Teman saya yang satu kantor bernama Dewi mulai curiga. Kamu sering pulang malam Rin sama siapa? Tanyanya suatu siang. Saya berbohong tapi Dewi adalah orang yang tahu masa lalu saya. Dia pernah menjadi bagian dari komunitas dulu. Saya khawatir dia akan membocorkan. Tekanan dari dalam diri saya semakin berat. Saya mencintai Sinta tapi saya juga takut kehilangan pekerjaan keluarga dan masa depan. Setiap keputusan terasa seperti pisau bermata dua. Skandal meledak pada suatu pagi saat foto kami berdua berpelukan di pantai Ancol tersebar di media sosial. Akun anonim memposting dengan caption Putri konglomerat Pramono pacaran sesama jenis dengan arsitek bayaran. Dalam hitungan jam rumah saya dikepung wartawan dan telepon dari Ibu Lina masuk bertubi-tubi. Kamu pengkhianat Rina. Kami bayar kamu untuk bantu bukan untuk merusak anak kami, teriaknya di telepon. Saya hanya bisa diam karena memang benar saya melanggar kesepakatan. Polisi datang sore harinya dengan surat perintah penangkapan atas tuduhan pengaruh buruk dan penipuan. Saya dibawa ke kantor polisi di Jakarta Selatan sementara Sinta dikurung di rumahnya. Di ruang interogasi saya ceritakan semuanya tapi mereka tidak percaya. Kamu terima uang dari keluarga Pramono kan? Itu bukti kamu sengaja mendekati untuk uang, kata penyidik. Saya merasa dunia hancur. Saya kehilangan pekerjaan karena kantor memecat saya hari itu juga. Keluarga saya di Bandung menelepon dengan suara kecewa, kamu bikin malu kami Rin. Sinta berhasil kabur dari rumah dan datang ke kantor polisi untuk membela saya. Ini bukan salah Rina. Saya yang mencari dia, teriaknya di depan kamera. Tapi keluarganya langsung menarik dia pulang dan mengancam akan memutus hubungan jika dia terus membela saya. Malam itu di sel saya menangis sendirian. Saya memikirkan semua pilihan yang salah. Jika saya tolak tawaran Ibu Lina dulu mungkin semua ini tidak terjadi. Tapi saya juga tidak akan pernah bertemu Sinta dan merasakan cinta sebesar ini. Pagi berikutnya pengacara keluarga Pramono datang membawa berkas gugatan perdata.
Mereka menuntut saya mengembalikan semua uang yang diterima plus ganti rugi 5 miliar rupiah karena merusak nama baik keluarga. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya hanya bisa menatap pengacara itu dengan kosong. Di luar sel Sinta mengirim pesan melalui pengacaranya, bertahanlah sayang, saya akan lawan mereka. Tapi saya tahu harga yang harus dibayar Sinta jauh lebih besar. Dia bisa kehilangan warisan seluruhnya. Sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi mimpi buruk. Ruangan penuh wartawan dan keluarga Pramono duduk di bangku depan dengan wajah dingin. Saya berdiri di kursi terdakwa dengan tangan gemetar. Jaksa membacakan dakwaan terdakwa Rina Wijaya diduga merayu dan memanfaatkan Sinta Pramono demi keuntungan finansial. Bukti yang mereka ajukan adalah transfer uang dari rekening Ibu Lina ke saya selama 6 bulan. Saya merasa seperti penjahat sungguhan. Saat giliran saya bicara, saya ceritakan bahwa uang itu memang diberikan tapi untuk tugas memantau Sinta atas permintaan keluarga. Hakim terlihat ragu. Kemudian pengacara saya meminta pemeriksaan forensik terhadap semua aset dan wasiat keluarga Pramono untuk membuktikan siapa sebenarnya yang memulai semuanya. Keluarga Pramono protes keras tapi hakim mengabulkan. Itu awal dari baliknya keadaan. Di ruang tunggu Sinta berhasil menyelinap mendekati saya. Saya sudah buat surat wasiat sendiri, Rina, bisiknya cepat. Semua bagian saya dari perusahaan papa saya serahkan ke kamu jika terjadi apa-apa. Saya terkejut dan marah sekaligus. Jangan gila, Sinta. Keluargamu akan bunuh kamu. Tapi Sinta hanya tersenyum sedih. Saya sudah muak hidup dalam kebohongan. Malam itu saya tidak bisa tidur memikirkan pengorbanan Sinta. Saya hampir memutuskan untuk mengaku salah dan pergi jauh agar Sinta selamat. Pemeriksaan aset dimulai. Akuntan independen menemukan transfer pertama justru dari rekening perusahaan Pramono ke saya sebelum saya bahkan bertemu Sinta. Ada juga catatan email Ibu Lina yang meminta saya mendekati dan memengaruhi putrinya. Bukti itu mulai bocor ke media. Opini publik berubah. Banyak yang mulai bertanya siapa yang sebenarnya merayu. Konfrontasi besar terjadi di ruang sidang kedua. Pak Hadi Pramono berdiri dan berteriak, ini semua rekayasa. Kami hanya ingin anak kami normal. Saya melihat Sinta yang duduk di belakang dengan mata merah. Saat itu saya putuskan untuk bicara jujur di depan hakim dan media. Saya memang menerima uang dari keluarga Pramono untuk mendekati Sinta atas permintaan mereka sendiri. Tapi cinta yang tumbuh di antara kami adalah nyata dan bukan karena uang. Ruangan hening sejenak lalu gempar. Pengacara saya menunjukkan bukti wasiat rahasia Sinta yang dibuat sebelum skandal meledak. Di dalamnya tertulis bahwa Sinta menyerahkan seluruh hak warisnya kepada saya sebagai bukti cinta. Keluarga Pramono shock. Ibu Lina pingsan di kursi. Sinta berdiri dan berkata dengan suara tegas, saya yang memilih Rina. Bukan sebaliknya. Kalian yang datang ke dia duluan. Malam setelah sidang Sinta dan saya bertemu diam-diam di sebuah hotel kecil di pinggir kota. Kami berpelukan lama tanpa kata. Saya kehilangan keluarga Rina, katanya sambil menangis. Saya balas, tapi kamu punya saya. Dan saya siap bayar harga apapun. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjuangan meski tahu masyarakat Indonesia belum siap menerima kami. Teman-teman lama saya menjauh. Keluarga saya meminta saya pulang ke Bandung dan melupakan semuanya. Tapi saya memilih tetap di Jakarta bersama Sinta. Putusan hakim akhirnya keluar. Saya dibebaskan dari semua tuduhan karena bukti menunjukkan keluarga Pramono yang memulai kontak duluan. Tapi warisan Sinta dibekukan oleh ayahnya. Kami kehilangan segalanya secara materi tapi kami punya satu sama lain.
Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta dan mulai hidup sederhana. Saya kembali bekerja sebagai arsitek relance sementara Sinta membuka usaha kecil-kecilan. Setiap hari masih ada tatapan sinis dari tetangga dan ancaman anonim di media sosial. Tapi setiap malam saat kami berpelukan saya tahu semua pengorbanan ini sepadan. Sinta pernah berkata kalau harus memilih lagi saya tetap pilih kamu Rina meski dunia menentang. Saya merasakan kekuatan cinta kami yang telah melewati pengkhianatan keluarga, tekanan sosial dan pilihan sulit. Kini setelah 2 tahun kami masih bersama. Keluarga Pramono tidak pernah menghubungi lagi. Tapi kadang saya bertanya-tanya apakah harga yang kami bayar terlalu mahal. Menurut Anda siapa yang sebenarnya salah dalam cerita ini? Saya yang jatuh cinta pada putri mereka atau keluarga yang datang mencari saya duluan untuk memperbaiki anaknya?